Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada menjelang pagi ini ya, bersama Kang Konmasi saat ini berkunjung di Padepokan Ma'ul Hayat, di mana ini ada pengasuhnya ya Pak ya. Padepokan Ma'ul Hayat, Bapak mohon diperkenalkan Pak. Srianto Ahmad Urakil. Ya, ini berada di Dusun Kerean, Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Saya memang sengaja datang ke sini malam-malam ya, menjelang pagi bahkan. Setelah tadi antre lama sekali, dan saya ini sambil diskusi tentang pengobatan tadi Pak dengan Bapak ya. Makanya saya sangat tertarik sekali. Mungkin ini akan bermanfaat bagi kita semua, tapi khususnya ini bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada, gitu ya Pak. Dan saya ingin bertanya nih Pak lebih lanjut tentang Padepokan Ma'ul Hayat. Apa sih program utamanya Pak ini? Pak Setianto, program utamanya apa Pak ini? Ya, terima Selain kasih. dari pengobatan yang tadi dilakukan. Ya, terima kasih pada reporter Transformasi TV ya. Di sini kami selaku ya pengasuh ya Padepokan Ma'ul Hayat. Jadi kalau kita artikan yang namanya Ma'ul Hayat itu sendiri adalah air, hayat adalah hidup. Jadi air kehidupan. Bagaimana nanti kita Padepokan kami ini bisa memberikan pencerahan, enlightening bagi masyarakat atau umat, terutama khususnya umat Islam pada umumnya, umat semua, karena yang namanya kami ini pengobatan ini adalah universal, tidak hanya khusus, artinya universal bahwa pengobatan ini untuk semua manusia, bahwa yang namanya penyakit itu segala sesuatu sebab dan hukumnya penyakit itu sama, tidak ada pemilihan antara suku, ras, bangsa, apalagi agama, hidupnya. Iya. Terus kemudian pada prinsipnya program yang utama apa juga? Ya, ini kalau kita mengacu kepada apa yang kami utarakan tadi, yaitu Padepokan Ma'ul Hayat. Ya, Ma'ul Hayat sendiri adalah artinya sebuah kehidupan. Kalau diartikan Ma'ul Hayat itu adalah dinu tauhid. Bagaimana seorang itu mencari sangkan paraning dumadi. Kalau diartikan dulu Werkudara, siapapun, Nabi Khidir, siapapun mencari air kehidupan. Tetapnya ketika ditakwil atau diartikan punya Ma'ul Hayat itu sagadan adalah dinu tauhid, atau bagaimana menemukan sangkan paraning dumadi atau tujuan hidup. Maka di suatu kali ketika Rasulullah itu ditanya oleh sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hiya ahya, apa hidup itu ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah singkat, amantu billah tumastaqim. Dan di situ diartikan bahwa kita adalah dalam kehidupan itu adalah tujuan hidupnya adalah sebetulnya mencari jati diri, asal usul. Pada intinya di ayat lain disebutkan, yaitu di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kami memang ingin tidak fokus langsung ke penjelasan, karena ini ke historis dulu ya. Biar nanti kami cara meneh ke pengobatan itu historisnya apa, latar belakangnya apa. Nah, ini berarti dilatarkan bahwa manusia itu pada hakikatnya tujuannya adalah mencari sangkan paraning, mencari jalan bagaimana bertemu Allah. Jadi intinya bahwa tujuan hidup itu bukan makhluk jinna wa insa illa budun. Liak budun itu kita artikan itu menyembah. Tetapi pada artinya kalau diartikan secara menyembah ini juga makna yang lebih sayangnya gitu, tapi hakikatnya adalah liak rifuni, artinya apa? Agar kenal aku.
Jadi agar berjumpa kepada Allah. Tujuannya itu kan hanya berjumpa kepada Allah, liqa'i rabbi. Nah, untuk liqa'i rabbi ini ternyata ada beberapa proses. Nah, proses ini salah satunya yaitu bagaimana itu untuk bisa bertemu Allah itu melalui proses panjang seperti para nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melalui Isra Mi'raj, Nabi Musa melalui Tapobrata 40 hari ketemu di Gua Tua itu. Ya, terus Nabi siapa ini? Nabi Yunus harus dimakan hiu dulu. Nah, itu proses. Nah, kalau manusia juga melalui proses yang paling dikatakan oleh ahli tasawuf itu Pak Tulu angkusaku, matikanlah dirimu, yaitu mutu kebelakang mutu. Jadi bisalah kamu mati sak jenun-jenun, mati sebelum mati yang sesungguhnya. Nah, di sini harus melalui proses yaitu namanya, kalau di Al-Quran itu ketika bertanya itu pas'alu lidzikir, tangannya oleh ahli dzikir. Ahli dzikir itu siapa? Nah, di situ ada orang yang punya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan siapa? Ya, pewaris Nabi, yaitu ulama. Nah, ulama itu siapa? Ternyata dikaji lagi adalah seorang yang ulil albab. Untuk menjadi orang ulil albab itu melalui proses yang namanya di situ untuk bisa berjumpa dengan Allah itu melalui yang namanya sholat. Tentu yang nama sholat. Tetapi di ayat juga di dalil juga ayat di apa? Aisyah. Layak sholat itu yaitu ilah biman. Tidak sah sholat ketika tidak kenal. Lah maka harus kenal dulu pada Allah. Nah, setelah kenal Allah, nah baru mulai proses. Nah, kenal Allahnya mulai proses apa? Yaitu zikir. Dan zikir itu melalui proses. Nah, zikir itu nanti menuju yang namanya vibrasinya. Zikir itu meraih yang namanya energi kuantum. Nah, energi kuantum lah nanti yang bisa untuk mengobati seseorang. Oh, gitu. Jadi ada sangkut pautnya ya. Ya, Ternyata memang apa namanya, antara kesehatan jiwa ya, jasmani dan rohani memang ada sangkut pautnya, karena memang manakala badan kita tidak sehat maka akan mempengaruhi jiwa kita yang tidak sehat. Kemudian dari seperti yang tadi Bapak sampaikan, metode pengobatannya itu seperti apa? Saya dengar itu psikoterapi, kemudian self healing, itu sudah gimana Pak? Nah, ini kan metode pengobatan kami ini adalah kita namai yaitu klinik apa bionatural atau dengan metode psikoterapi. Nah, psikoterapi itu adalah bagaimana kita mengobati itu dengan psikosomatis ya. Psikosomatis itu bagaimana kita menganalisa dari sisi sebab-sebab kejiwaan kenapa seseorang itu bisa mengalami sakit. Nah, di situ di Al-Quran pun juga dijelaskan bahwa di surat Al-Baqarah ayat 7 itu Qotamahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawah. Di situ ketika Allah telah mengunci, menutup hati mereka penglihatan dan pendengarannya, ternyata di situ ada bisawah, penyakit. Nah, penyakitnya itu apa? Ketika manusia diciptakan di dunia ini memang ladang ujian, ladang cobaan, karena di situ sejarahnya Nabi Adam tahu-tahu digoda. Maka godaannya itu yaitu apa? Nafsu, hawa nafsu. La inna nafsa la nawakum bisu. Inna nafsa, sebenarnya nafsu itu lama itu mengajak ke hal yang kejelekan. Nah, bagaimana sekarang ini manusia tugasnya adalah bagaimana memperbaiki nafsu. Seperti sejarah ketika setelah perang Badar, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wah ini kita sudah perang Badar menang, wah ini menang, sudah gembira ria, wah ini sampai nanti sebuah Futuh Mekah. Tapi ternyata tidak seperti ini, ada perang yang lebih besar. Perang apa itu ya Rasul? Itu memerangi hawa nafsu, ibda binafsi. Nah, dari ibda binafsi inilah, dari konsep itulah kami menciptakan yang klinik bioneural psikoterapi. Bagaimana seorang manusia itu untuk menghilangi hawa nafsunya dari sifat-sifat yang tidak baik kepada hal yang baik. Seperti dalam Al-Quran sebetulnya tadi dikatakan ya, orang beriman itu kan
ibadah orang hidup itu kan, apa itu hidup? Beriman, terus sumastaqim. Tapi ya ketika itu beriman itu dia akan innalladzina amanu wajahdu fisabilillah. Orang yang beriman itu berani berijah. Hijrah kepada apa? Dulumat ila nur. Dari apa kepada ya sesuatu yang selain Allah, takut kepada Allah. Ya. Jadi memang kita memang saya di sana. Jadi nanti kita pulangnya kembali ke kampungnya juga kampung kampung Allah. Nah ini gitu. Untuk bisa melakukan tahap pengobatan ini, kalau dari pemirsa ada yang mau, ini beberapa tahap dzikir ya. Dzikir itu, proses dzikir itu maka dilakukan ada inna sholata lidzikri. Sholat itu sebenarnya dzikir ingat. Nah, dari proses dzikir itu kan prosesnya panjang untuk menimbulkan suatu vibrasi, suatu vibrasi atau energi. Yang namanya dzikir itu sebuah kuantum. Jadi yang namanya dzikir itu karena memang pendalaman yang fokus dari dzikir yang tadinya biasa, artinya ada energinya ya, mendalam, yaitu semakin kuat, semakin menghujam, semakin mendalam, menghujam, dan akhirnya sampai ke lubuk akal, ke sanubari sampai akhirnya mencapai ke yang namanya rahasia diri, sirul asror. Nah, disitulah nanti menyebabkan vibrasi yang akhirnya bisa melakukan perjumpaan dengan Allah. Nah, di situ energinya dari Allah ke manusia ini, dari itu imanannya bisa untuk energi itu untuk mengobati manusia. Karena kalau Allah sendiri dari ketentuan dari apa kodrat irodat kehendak Allah, apapun yang tadinya sakit bisa sembuh. Ya, bahasa ya mudahnya ini ya, kalau Allah sudah berkehendak apabila ya, tapi melalui orang tersebut harus melalui proses dzikir yang sampai tahap-tahapan yang sampai kalau bisa sampai tahap yang musyahadah. Lah inilah ya. Nah, dzikir tersebut kalau di Islam itu namanya posturing, Bu. Posturing itu ada kegiatan tubuh melalui sistem tata cara ibadah mahdoh, yaitu sholat gitu loh. Sholat itu kan posturing, gerakan tubuh. Nah, dari dzikir itu proses, kalau saya artikan di sini ya, ini maaf ya Bu ya, ini di sini ini kan proses dzikir ini dari yang tengah ini dzikir. Dzikir ini nanti ada masuk kalau dalam istilah psikologi itu reticuling activating system, bagaimana dzikir itu bisa mengubah energi yang tadinya energi yang gelombang yang dari lembut, dari kasar, sedang sampai ke lembut. Kalau di dalam istilah psikologi dari tingkat yang sifatnya IQ, EQ, SQ, MAQ. Nah, kalau IQ itu hubungannya dengan akal, panca indera, maka hubungannya dengan kalau itu kiblatnya di tubuh. Terus kalau EQ itu hubungannya dengan hati. Lah, hati itu rasa. Nah, kalau umpamanya dengan SQ itu sudah spiritual, itu sudah hubungannya dengan nyawa. Lah, nyawa itu artinya dihubungannya sir. Lah, kalau sudah ke delta yang sifatnya paling sudah itu dimensinya sudah berubah, sudah masuk ke alam yang namanya siru Allah. Maka Allah mengatakan al-insanu siri, anahu siri, dan al-insan itu adalah rahasia dan aku rahasianya. Nah, otomatis kalau kita mau berpikir yang paling dalam, nanti di dalam dalam proses penyembuhan itu maka harus berarti dzikir itu yang tadinya dzikir yang kasar jadi sampai yang artinya sampai lebih dalam bahasanya itu PE atau pengendalian emosi ini yang ditata melalui dzikir yang sampai akhirnya sirul asror. Dari dzikir yang jahar, kofi, sir ke sirul asror. Dan akhirnya dzikir yang paling tersembunyi adalah yang akhirnya dzikir yang tidak berwarna, tidak berasal, tidak berhuruf, tidak memiliki dimensi, yang akhirnya hanya kosong,
panal diki gong liwang-liwung. Nah itulah sesungguhnya zikir yang sesungguhnya, artinya disitulah kehadiran Allah. Justru zikir itu menunjukkan kecerdasan dari IQ, SQ, dan akhirnya menjadi kecerdasan yang makrifah gitu ya. Kembali lagi ya Pak, berarti kan ada kaitannya dengan kesehatan dan kemudian sistem pengobatan seperti yang dijelaskan tadi. Dan ini saya terima kasih sekali ya Pak jasa penguap Kawiton. Terima kasih atas gratisannya ini. Dan ini tadi saya mengeluh Pak, asam lambung ya. Tadi saya sudah juga coba cukup lumayan Pak. Belum sampai tahap itu ya. Makanya sebenarnya tadi kan Yayasan Maul Hayat itu pengobatan pakai air. Jadi pada intinya begini. Setelah melakukan zikir yang dari biasa lembut ke muzam sampai ke sirul asar, sebetulnya ketika zikir itu nanti kan tersiqatullah. Lah tersiqatullah, kehadiran Allah justru ketika itu artinya la maujud illallah. Sesungguhnya tidak ada yang maujud, hanya Allah. Lah sebenarnya diri kita itu tidak ada. Ketika kita tidak ada, berarti yang ada itu apa? Yang hidup. Hidup itu apa? Yang hidup ternyata Allah. Nah dari hidup itu Allah itu kita yang sebenarnya tidak memiliki, tidak bisa melihat, sebenarnya melihat karena Allah. Kita bicara karena Allah. Nah, ketika kodrati rodatnya itu akhirnya dengan apapun kuasanya, kalau Allah mengendaki dalam salah satunya, kalau dengan seperti bisa untuk melakukan yang namanya penyembuhan atau psikoterapi. Artinya harus melalui yang namanya pensucian jiwa, taskatul nafsi itu. Nah, dari situ terus kita biasanya setelah kita melakukan di dalam klinik itu namanya pakai sistem kita itu ABCD R Bu. Kok tidak R Pak? Langsung R gitu loh. Nah R itu karena pelimpahan ya. A itu kita melakukan aktivasi. Jadi orang ketika sembuh, berarti penyakit apa ya, katakanlah jantung ya berarti diaktifasi jantungnya. Umpamanya gula berarti pankreasnya diaktifasi pankreasnya. Biar nanti bisa berjalan dengan baik. Tetapi ketika mengaktifasi tidak melalui itu saja, kalau lebih baik diberi tambahan herbal fermentasi. Dan ini herbal ini dari ini tadi yang diminum apa Bu? Ini saya asam lambung Pak. Nah, asam lambung ini dari 23 jenis itu apa ramuan obat dari manggis dan ini kita campur yang akhirnya nanti bisa untuk membuatnya. Nah fermentasi itu kan ketika manusia itu kan ada saripati. Iya. Rahasia intinya disir. Di sini pun ketika buah-buahan apapun ketika diperas, difermentasi itulah jadi sir. Maka ketika sir ketemu sir, jadi artinya semua rahasia. Ketika rahasia itulah yang namanya kehadirannya. Bisa untuk segala sesuatu menimbulkan sebuah kekuatan Bu gitu loh. Ya memang betul apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini, tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah ditentukan, diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Dan ini memang terbukti tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita memang tentunya ada ahlinya juga ya yang meramu salah satunya ini mungkin penemunya juga panjenengan ya Pak. Dan saya terima kasih sekali, kali ini gratis ya Pak. Iya gratis. Dan coba saya minum lagi nih Pak ya. Akan saya coba. Dan semoga bisa sembuh. Tapi sudah praktek ya tadi sudah Pak. Dan pemirsa nanti bagi yang bisa lah langsung bisa konsultasi untuk dikonsumsi. Dan ini memang no kimia ya Pak ya. Jadi efeknya tidak ya kimia yang apa alami ya karena fermentasi. Iya betul kan. Ini tentunya ada berapa macam ini, banyak sekali ya Pak. Berbagai macam penyakit ya. Contoh umpamanya ketika kita ibaratnya apa ini kanker ya. Ya kita bisa fermentasi dari buah mengkudu dan juga manggis. Iya. Ternyata ini tadi saya juga ketemu dengan yang menderita kanker, kemudian ada yang getah bening ini juga ternyata sembuh dengan beberapa kali minum, begitu. Dan ini sangat murah dan sangat terjangkau. Memang tujuan dari beliau ini adalah untuk membantu masyarakat, gitu ya. Tujuannya memang sesuai dengan visi misi dari Maul Hayat, yaitu untuk sosial kemasyarakatan, begitu Pak ya. Mungkin cukup sekian apa yang kita bicarakan karena ini sudah menjelang pagi Pak, saya juga sudah ngantuk dan lelah tadi. Setelah antre dan bincang-bincang akhirnya saya memang tertarik untuk membagi apa yang saya ketahui. Saya ingin berikan kata kunci ya. Iya. Sebetulnya
segala penyakit itu kalau kita analisa itu kan sebenarnya dari umpamanya kita 100%, 90% itu adalah karena disebabkan psikis atau kata psikoterapi namanya psikosomatis. Nah, yang 10% itu karena sebab medis. Nah, medis itu 10% ya karena bisa bakteri, bisa virus. Maka ya yang psikosomatis karena psikis itu disebabkan apa? Kalau di kita karena Islam Al-Quran itu ya disebabkan karena kesalahan dan dosa atau nafsu, memandang bahwa diri kita ini ada, kita merasa miliki, kita bisa berkuasa, padahal yang berkuasa adalah Allah. Nah itu melalui proses tadi itu kuncinya di zikir. Tapi zikir yang proses dari yang sifatnya jahar kofi ke sir itu nanti ada proses itu, kita mempunyai tempat namanya di padang penantian, Bu. Nah, di padang penantian ini nanti orang kalau mau memang ke sini mau ibadah pencerahan untuk melakukan pengobatan atau penyembuhan mandiri, pertama untuk kita mandiri ya ditempatkan di sana. Nah, zikirnya di sini. Tapi untuk nanti yang sifatnya tawajuh, untuk yang sifatnya merenung, tempat di padang penantian belakang ini kita siapkan. Oh ya. Ini satu lagi yang ingin saya tanyakan, Pak. Ini untuk umum apa hanya untuk masyarakat sekitar? Wah, ini untuk umum karena ini sudah ya, nanti Pak? Sudah melalui online jejaring ini kan sudah mulai global ya, tidak hanya lokal tapi global. Nah maka intinya itu Bu kuncinya. Oh ya, terima kasih ya Pak ya, ini sudah tidak ada tambahan lagi, mohon maaf. Saya kira memang cukup sekali jelas ya penjelasan dari Bapak Srianto Ahmad Muragil tadi, dan saya berharap ini akan sangat bermanfaat dan bagi masyarakat yang membutuhkan menderita penyakit apa saja silahkan datang di Padepokan Ma'ul Hayat yang berada di Dusun Kerean, kelurahan desa apa Pak? Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Dan silakan di HP. Ya, nanti ada nomor HP-nya di sini ya. Bagi petugasnya nanti tolong dicantumkan di bawah. Dan terima kasih atas perhatiannya dan jazakumullah khairan atas penerimaan Bapak Srianto Ahmad Muragil kepada kami yang telah hadir di sini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.